Selamat pagi, apa kabar? Ya, Ibu percaya anak-anak semua dalam keadaan baik karena anak-anak disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak puji Tuhan, hari ini Ibu dan anak-anak semua kedatangan teman baru. Ibu perkenalkan ya, ini namanya Dona. Hai Dona. Hai Ibu. Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, semuanya kita anak-anak di rumah pasti dalam keadaan baik. Karena apa? Tuhan Yesus ada di rumah Ibu, ada di rumah anak-anak, dan ada di rumah Dona juga. Dona ikut nyanyi bareng-bareng Ibu ya. Siap. Anak-anak di rumah juga ikut nyanyi. Kita nyanyi Yesus di dalam rumahku. Dona happy nggak? Happy dong Bu. Puji Tuhan, kita sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita doa dulu supaya kita punya hati yang terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Dona lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru, minggu yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini kami hendak menyediakan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap doa anak-anak di rumah, supaya setiap mereka, bahkan kami yang hadir juga diberikan hikmat untuk mengerti akan firman yang akan kami dengar. Ajar kami juga untuk boleh melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur hari ini ada teman baru buat kami, Dona, yang juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Dona, kalau di sekolah minggu itu Ibu kasih tahu ya, ada balita, ada batita sampai kelas 6. Tapi semua disebut anak-anak. Ya, anak-anak di rumah juga sama dengan Dona. Usianya masih sedikit, tapi kita semua bisa menjadi pahlawan. Ya, karena apa? Meskipun kita kecil, Tuhan Yesus menjadi panglima kita. Kita nyanyi ya. Dona nyanyi juga, suaranya yang keras bareng-bareng Ibu. Ya? Iya Bu. Yuk nyanyi. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglima.
Dona, hari ini yang akan bercerita menyampaikan firman Tuhan kepada kita adalah Pak Heno. Dona kenal nggak sama Pak Heno? Nggak kenal, Bu. Ya, Pak Heno itu guru di Penabur dan juga guru sekolah minggu. Ya, anak-anak duduk manis, dengarkan firman-Nya supaya anak-anak tahu apa sih firman Tuhan hari ini. Ya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, kita bersyukur kita dapat ketemu kembali dalam kegiatan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita bersyukur sekalipun kita tidak bertemu dalam suasana ibadah di ruang aula, tetapi masing-masing ada di rumah. Kami juga mengucap syukur untuk Papa dan Mama, Oma, Opa yang tetap terus setia mendampingi. Kita sekarang saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap semua? Sudah siap semua anak-anak? Sudah, terima kasih. Yuk, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Maha kasih Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang saat ini setelah kami menaikkan beberapa pujian yang merupakan satu kerinduan kami kepada Tuhan. Sekarang hati dan pikiran kami siap untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon berkat-Mu kembali, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, agar saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diberi pengertian yang baik, mendengar dengan baik, dan kemudian kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yuk kita siapkan Alkitab kita anak-anak. Kita akan membaca pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama diambil dari 1 Samuel bab 3. 1 Samuel 3, kita akan baca ayat 8 sampai dengan ayat 14. Saya ulangi sekali lagi, 1 Samuel bab 3 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta bertanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli
bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelian atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, anak-anak. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan, dan terlebih daripada itu, anak-anak, Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, yang memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Pak Heno akan membacakan satu ayat lagi, ya. Bacakan satu ayat lagi dari kitab Amsal yang merupakan sebuah ayat mas. Amsal 17 ayat 17. Ini tentu ayat ini sudah sering kali anak-anak dengar. Ya, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya, dan nanti dihafalkan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini yaitu berjudul Sahabat Menegur yang Salah. Menjadi seorang sahabat berani menegur yang salah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, anak-anak, kita akan melihat tayangan dua video yang nanti akan mengantar dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan, mari kita simak bersama-sama. Kok kamu buang sampah sembarangan sih? Kenapa masalah buat kamu? Kamu peduli sama orang lain nggak? Peduli. Peduli sama sekitar kamu nggak? Peduli. Seharusnya kalau kamu peduli, kamu bisa buang sampah di tempatnya, bukan buang sampah secara sembarangan seperti ini. Lah, kan aku tidak tahu. Seharusnya kalau misalnya kamu anak yang baik, membuang sampah itu harus di tempatnya, bukan di sembarang tempat. Oh, ya. Makasih ya sahabatku telah menasihati saya, dan saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan mau membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih ya. Oke, yuk. Goldie, kamu bukannya belajar? Ini lagi belajar main game. Ih, belajar pelajaran. Jadi kalah nanti kalau misalnya aku belajar. Nggak mau. Kamu tuh waktunya belajar. Kamu tuh anak sekolah. Iya, ngapain belajar sih, nggak berguna. Heh, siapa yang ngomong nggak berguna? Di luar sana tuh banyak anak-anak yang pengen belajar. Kamu tuh punya kesempatan buat belajar. Digunakan dengan baik dong. Belajar itu tuh untuk menuntut ilmu. Kamu tahu nggak sih banyak anak yang pengen sekolah tapi nggak bisa sekolah. Emang Kamu yang gimana boleh sekolah. yang banyak anak nggak bisa sekolah? Ya anak jalanan, Goldie. Di jalanan banyak anak-anak pada minta-minta, ngemis-ngemis, tapi mereka dalam hati pengen sekolah. Kamu yang dikasih sekolah malah kayak gini. Oh gitu. Kamu tahu nggak sih bayar sekolah tuh mahal? Ngerti nggak sih? Hah? Mama tuh cari duit capek-capek, papa cari duit capek-capek buat nyekolahin kamu. Biar apa? Biar kamu tuh bisa menjadi anak yang benar. Belajar yang rajin, ya. Ya, nanti aku kurangin main game. Iya gitu dong. Itu baru anaknya mama. Oke. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah melihat tayangan video tadi? Nah, dalam Alkitab anak-anak yang baru saja kita baca bersama-sama, ada 3 tokoh, ya. Yang pertama, anak-anak yang menunjukkan sikap tidak taat, menunjukkan sikap tidak menuruti perintah Tuhan. Hal itu ditunjukkan dengan kesehariannya, dalam kehidupan kesehariannya. 2 anak yang bernama Hofni dan Pinehas itu selalu hidupnya itu membantah apa yang sudah menjadi nasihat dari orang tuanya, yaitu Bapak Eli.
Tokoh yang kedua adalah seorang anak yang bernama Samuel. Samuel kesehariannya berbeda sekali dengan kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Yang ketiga adalah Bapak Eli sebagai orang tua. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan sebuah perilaku seperti yang ada di dalam tayangan video tadi, begitu gampangnya membuang sampah sembarangan, padahal sudah ada aturan. Tadi anak-anak lihat itu di sekolah ya anak-anak ya. Kalau sudah ada aturan, buanglah sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ada yang mentaati, ada juga yang tidak mentaati. Di dalam rumah tangga ada juga yang taat, ada juga yang mentaati. Nah, yang punya kebiasaan yang tidak mentaati itu biasanya berlaku enak saja. Tetapi yang memiliki kebiasaan baik itu di sekolah maupun di rumah, yang biasa hidup mentaati, pasti merasa nggak nyaman, merasa tidak enak melihat keadaan-keadaan yang biasanya baik menjadi tidak baik. Nah, oleh sebab itu anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, anak-anak hidup di dalam rumah bersama dengan papa dan mama, tentu kita tidak akan pernah memiliki perilaku atau kebiasaan seperti yang dicontohkan oleh Hofni dan Pinehas. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas? Hofni dan Pinehas, yang pertama jelas tadi sudah dikatakan bahwa dia itu tidak mentaati apa yang menjadi aturan di dalam keluarga. Bapak Eli sebagai seorang ayah pasti selalu menasihatkan, "Nak, sebaiknya sehari-hari kita ini kan hidup di dalam rumah Tuhan. Ada begitu banyak jemaat kita, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang datang ingin berdoa, memberikan persembahan." Tetapi apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas? Belum persembahan itu diberikan sampai ke bait Allah, sudah dicegat terlebih dahulu, dirampas. Mungkin ada yang dimakan korbannya, mungkin ada yang dijual. Pokoknya yang jelas Hofni dan Pinehas ini berperilaku tidak menyenangkan di hati orang tuanya, yaitu Bapak Eli maupun di hadapan Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat dan memperhatikan untuk anak yang kedua. Bagaimana dengan Samuel? Samuel hidup sama-sama di kota Shilo, di dalam bait Allah. Tetapi hidup Samuel jauh berbeda. Dia memiliki kebiasaan untuk mentaati apa yang diperintahkan, yang menjadi peraturan di dalam bait Allah itu sendiri. Dia setia mendengarkan firman Tuhan. Dia juga selalu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Bapak Eli sebagai bapak rohaninya. Nah, makanya pada waktu itu Samuel, karena suka dan sering mendengarkan firman Tuhan, maka Samuel tidak segan-segan untuk datang kepada Hofni dan Pinehas. Tidak segan-segan datang kepada Bapak Eli untuk menyampaikan apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh Hofni dan Pinehas maupun juga Bapak Eli. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang kalau melihat anak-anaknya itu hidup mentaati. Tuhan senang kalau anak-anaknya itu berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga senang kalau anak-anaknya itu hidup saling mengasihi. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, terutama sebagai ayat mas, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mungkin
Hofni dan Pinehas lebih suka untuk hidup tidak mentaati perintah Tuhan, tetapi Samuel hadir menjadi seorang anak yang selalu mengingatkan. Samuel hadir untuk menjadi seorang yang anak-anaknya itu supaya yang tadinya tidak jujur menjadi hidup jujur. Samuel senang agar supaya anak-anak yang tadinya suka tidak mendengarkan dan suka membantah perintah orang tuanya seperti Hofni dan Pinehas kepada Imam Eli. Samuel senang agar supaya anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang suka mendengar firman Tuhan. Karena mengingatkan dan menegur yang salah itu adalah seperti yang Allah kehendaki. Allah menghendaki agar supaya hidup anak-anak Tuhan itu hidup yang berubah, hidup yang kemudian menjadi taat, kesukaannya firman Tuhan, dan terlebih daripada itu, jika memang sudah mentaati firman Tuhan, maka pasti Tuhan akan lebih senang. Betul nggak anak-anak? Yang seperti itu ya, tentu semua yang menjadi harapan dari papa mama kalian ya kalau misalnya anak-anak tiba-tiba iya ya aku ini sering membantah perintah mama dan papa, dengarkan anak-anak ya, kita Tuhan tidak mau hidup kita seperti Hofni dan Pinehas yang tidak suka mendengar firman Tuhan, yang tidak suka mendengar apa yang dikatakan orang tua, tetapi Tuhan ingin agar supaya kita ini selalu setia. Hidup kita diberkati, hidup kita menjadi berkat bagi teman-teman kita dan juga bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya, anak-anak bagaimana ceritanya? Iya, Dona bagaimana ceritanya tadi? Keren, Bu. Ih, keren aja. Kamu ngerti nggak? Ngerti dikit, Bu. Dikit. Kalau gitu Ibu kasih tahu anak-anak juga. Jadi mulai sekarang anak-anak biasakan tata hidup yang baik. Kalau ada tempat sampah, buanglah di tempat sampah. Tapi jika ada teman yang melakukan tidak seperti yang seharusnya, anak-anak jangan takut, anak-anak harus berani menegur, tapi tegurlah dengan kasih. Maksudnya tegur dengan kasih apa, Bu? Maksudnya anak-anak berbicaranya dengan baik. Ya, hai, jangan di situ, jangan buang sembarangan. Ada tempatnya kan? Gitu maksudnya, Dona. Jangan asal bilang bagus doang ceritanya. Oh, gitu. Iyalah, kamu mesti ngerti. Ya, Iya, anak-anak Bu. di rumah, lakukanlah itu seperti kata Pak Henoh, yang berbahagia adalah kita yang melakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, hebat anak-anak di rumah. Sip. Anak-anak, persembahan kita minggu ini seperti biasa. Dona bawa persembahan enggak? Bawa. Ya, nggak usah dikumpulkan. Ya, tapi dikumpulkan sendiri di rumah. Nanti ketika kita sudah bisa sekolah minggu bersama-sama, anak-anak bawa dan kita kumpulkan di gereja. Ya, Tuhan memberkati persembahan anak-anak. Semoga berguna di dalam pelayanan gereja kita. Anak-anak, ya, ini aktivitas kita minggu ini. Yo, anak-anak ngerti? Ini gambarnya apa yo? Ya, nih kalau nggak kelihatan, ya, anak-anak ini ada beberapa gambar. Ya, anak-anak memilih mana yang menurut anak-anak baik untuk ditiru dan dilakukan. Lalu anak-anak warnai dengan warna hijau. Boleh hijau muda, boleh hijau tua. Tapi kalau menurut anak-anak ini nggak boleh dilakukan. Lalu
anak-anak warnai juga dengan warna merah. Boleh merah muda, boleh merah tua. Ya, ada contoh mendengar dengan baik. Bagus apa enggak? Bagus. Lalu anak-anak mewarnai dengan warna hijau. Ada membantu orang lain. Ada belajar dengan tekun untuk mendapatkan hasil yang baik. Anak-anak untuk kelas 6, ini kelas besar ya. Ini ada bahasa Inggris. Anak-anak boleh tanya sama mama papa. Ya, kalau mau warnainya nggak perlu tanya. Ya, udah pintar. Kalau untuk anak-anak kelas balita, batita, itu nanti juga bisa dibantu oleh mama papa. Ya, anak-anak mengerti, nanti ada linknya di tayangan di bawah ini. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap, menegur yang salah dengan bahasa kasih. Tuhan memberkati anak-anak. Dengan contoh ini, anak-anak bisa tahu mana yang kita bisa lakukan dan mana yang jangan kita lakukan. Ya, Ibu bersama dengan Bapak Ibu guru sekolah minggu, juga Dona mulai sekarang belajar sesuatu yang baik yang bisa ditularkan kepada orang lain. Iya Bu, jangan iya-iya aja. Ya, dilakukan Ibu percaya. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati anak-anak. Tetap hidup dekat dengan Tuhan. Jangan lupa tetap berdoa. Sayang mama papa. Dan tetap membaca Alkitab. Kalau nggak bisa baca, suruh mama papa yang membaca, anak-anak mendengarkan. Ya, akhir kata, Ibu mengajak anak-anak di rumah, Dona juga memuji Tuhan. Kita nyanyi sama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan. Dona senang nggak? Senang banget. Bagus. Yuk kita nyanyi sama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh marah. Marah, marah, marah itu dosa. Marah, marah, marah itu dosa. Marah, marah, marah itu dosa. Anak Tuhan tak boleh marah. Nah, anak-anak, selesai sudah perjalanan ibadah kita pada pagi hari ini. Dona sudah mengerti tadi ceritanya, harus juga mengerjakan aktivitasnya. Jangan lupa kalau nggak bisa nanya mama papa. Anak-anak, kita berdoa supaya kita terus dalam penyertaan Tuhan dan kita boleh melakukan firman yang sudah kita dengar di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini Tuhan memberikan firman kepada kami supaya kami juga hidup terlebih dahulu dengan baik, dengan benar. Lalu kami juga boleh menegur jika ada orang-orang di sekitar kami yang melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh menegur mereka dengan bahasa kasih, bahasa yang lembut, supaya orang-orang di sekitar kami, teman kami, keluarga kami juga boleh diperbaharui dengan
tindakan-tindakan yang sudah kami lakukan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, anak-anak di rumah, supaya semuanya juga di dalam penyertaan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Yesus di dalam rumah.